Teman-teman, ketemu lagi barengan aku, Alexander Julian. Inilah lanjutan kisah cintaku di kampus Bandung. Tentunya bersama Levi. Waktu itu, tawa Levi memenuhi seluruh lapangan basket yang sunyi. Dan untuk ketiga kalinya, aku gagal menembakkan 3 poin kering. Ini tidak seperti biasanya. Bolaku terus tergelincir. Aku sempat hampir masuk beberapa kali, tapi malah gagal. Aku mengerutkan bibir dengan agak sedikit marah saat aku membawa bolaku ke Levi yang sedang duduk bersila di tepi lapangan. Itulah minggu pagiku bersama Levi. Kami memang sedang berada di lapangan di kompleks perumahan tempat Levi tinggal. Lapangan basket ini selalu terkesan sepi karena sebagian besar penghuni rumahnya jarang sekali tinggal di sini. Ya, seperti kebiasaan kompleks perumahan elit pada umumnya. Aku sempat berkata kepada Levi, ini gara-gara kamu," kataku saat duduk dan meregangkan kakiku di sebelah Levi. "Kok aku?" "Iyalah, biasanya kalau tidak ada kamu, 3 point gak pernah gagal," kataku sambil terus menatapnya. Levi bahkan tertawa lagi, lalu mengambil handuk dari tasku. Kemudian dia mengusapnya di dahiku tanpa aku minta. "Udah, kamu terlihat seperti habis minum keras," godanya tiba-tiba, sambil dia mengusap dahiku pakai handuk. Aku menoleh padanya dengan ekspresi sok-sokan kesal, tapi Levi malah semakin tersenyum. "Kamu itu gak bisa masukin 3 poin karena grogi, ya gak?" Aku menjulurkan lidahku menjilatinya. Balas Levi dengan lembut menepuk handuk di wajahku. Aku pun mengambil handuk dari tangannya dan menyeka keringatku sendiri. "Lex, boleh gak aku bertanya?" "Iya boleh. Ada apa?" ucapku sambil menggosok mulutku dengan punggung tangan. "Yang kemarin di kampus, apa sih yang kamu bicarakan dengan Dara?" Levi bertanya dengan suara agak ragu-ragu. Dia mungkin sebenarnya tidak ingin menanyakan itu karena takut terdengar seperti dia mencurigaiku. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkannya, karena sepanjang hari kemarin Dara tidak biasa. Dia sama sekali tidak ingin meninggalkanku. Lagi pula, Levi sudah mengakui bahwa dia cemburu pada sahabatku itu. Aku pun akhirnya menjawab, "Udah sama Dara biasa aja kok. Ya, dia emang ngobrol sama aku." "Ya ngobrol apa?" "Banyak.
topiknya lah, contohnya apa gitu. Aku melihat Levi sedikit. Dia sepertinya benar-benar ingin tahu semua yang aku bicarakan dengan Dara. Sesaat aku melihat ekspresinya memang sedang tidak bercanda. Maaf, sebenarnya aku tidak mau ikut campur, ucap Levi lagi. Haruskah begitu, Lev? Aku bahkan bertanya, Dara benar-benar hanya pemakan biasa. Maaf, aku hanya merasa gak enak. Dia pun akhirnya berkata jujur. Dia sepertinya tidak ingin memperpanjangnya setelah aku bereaksi seperti itu. Aku tidak bisa menyalahkannya, karena aku juga tidak tahu apakah misalnya Levi memiliki insting atau apapun itu tentang keintimanku dengan Dara yang sebenarnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Aku memang berpikir bahwa Dara bisa menyimpan perasaanku untuk diriku sendiri. Tapi aku juga tidak ingin menganggapnya serius, karena pada kenyataannya aku dan dia jelas tidak ada apa-apa. Aku pernah berkata tidak jika aku tidak terbiasa memiliki lebih banyak hubungan dengan seseorang yang sudah menjadi teman. Aku bahkan hanya menganggap dia sebagai saudara perempuan dan sahabatku saja. Sambil aku mengacak-acak rambutku yang sedikit basah karena keringat. Sesaat aku pandang Levi yang mengalihkan perhatiannya ke buku di pangkuannya. Tenang saja. Aku berkatanya jujur kok. Aku berkata, akhirnya mencoba menenangkan Levi, yang akhirnya dia kembali menatapku, kemudian tersenyum. Bukannya kamu malah kesenangan? Ledek Levi. Kamu pikir aku cowok apaan? Tapi waktu itu kamu diam aja pas dia senderan di bahu kamu. Aku gak tega kalau harus dorong badan dia. Dia itu perempuan, bahkan dia sahabatku sendiri. Aku yang masih saja mengelak dengan cueknya. Kemudian Levi tiba-tiba mencubit pipiku. Kamu mah bisa aja jawabnya. Aku agak meringis sambil mengusap-ngusap pipiku yang baru saja dicubitnya. Meski sebenarnya tidak sakit sama sekali. Udah kita pulang yuk. Bimar pasti udah nyiapin sarapan. Ajak Levi sambil lebih dulu berdiri dari duduknya. Aku mau pulang aja ya, Lev. Loh, kenapa? Nanti aja lah sarapan dulu di rumahku. Aku ikut berdiri dan sedikit melakukan stretching. Ada ibu kamu kan? Iya, Lex. Ibu baru pulang tadi malam. Gak apa-apa. Kan kamu bisa sekalian kenalan. Aku tidak berani membantah lagi. Hingga Levi berjalan lebih dulu keluar dari lapangan. Tadi saat aku datang, aku memang melihat sebuah mobil lain yang terparkir di garasi rumah Levi.
Sudah pasti itu adalah ibunya Levi yang berada di rumah. Well, aku bukannya enggan berkenalan. Hanya saja entah kenapa ada rasa grogi. Padahal biasanya aku cepat akrab dengan ibu dari teman-temanku. Tapi mungkin karena hubunganku dan Levi memang bukan sekedar teman. Jadi itulah hal yang membuat aku lebih deg-degan. Ya, berasa mau berkenalan dengan calon mertua. Singkat cerita, Ibu Levi atau yang kupanggil Tante Mona ternyata adalah seorang wanita yang ramah sekali. Setauku dia menjadi direktur di perusahaan yang dulu sempat dipimpin oleh suaminya. Dia juga seorang single parent yang sendirian membesarkan Levi sejak suaminya meninggal sekitar 10 tahun lalu. Sesaat aku melihat ibunya Levi. Beliau sangat cantik, tampak cerdas, dan jelas seorang wanita yang mapan. Namun hingga sekarang, entah kenapa, dia sepertinya belum tertarik untuk menikah lagi. Ya meskipun itu bukan urusanku sih. Ayo Lex, nambah lagi, kata Tante Mona ketika tanpa sengaja aku meliriknya di sela-sela sedang menyuap nasi goreng ke mulutku. Iya Tante, ini juga masih banyak, sahutku cepat sambil menghentikan pikiran demi pikiran di benakku. Jujur saja, aku memang agak mengamati ibunya Levi. Wajah yang cantik ternyata menurun banyak pada Levi. Aku jadi tidak heran kalau Levi sering sekali terlihat begitu manis. Anggap aja kayak di rumah sendiri, Lex. Tante seneng ada kamu nemenin Levi sekarang. Aku mengangguk sambil tersenyum. Kerjaan Tante itu padat. Hampir tiap minggu Tante harus keluar kota, bahkan keluar negeri. Levi jadinya sering Tante tinggal dari dulu. Tapi Tante bersyukur anak Tante satu-satunya ini mau ngerti dan gak jadi anak manja. Ucap Tante Mona sambil mengusap lengan Levi yang duduk di sebelahnya. Aku tersenyum lagi. Jelas saja Levi tak bisa manja karena tidak ada yang bisa dia jadikan tempat bermanja. Kalau saja Tante Mona tahu Levi mencari kenyamanan dari cowok-cowok, dan salah satunya adalah aku. Entahlah, mungkin saja dia tak akan ramah lagi seperti ini padaku jika dia tahu sebenarnya. Nanti sore Tante harus berangkat lagi ke Kalimantan. Tante Mona menyambung obrolannya setelah dia minum dan mengelap mulutnya dengan lap makan. Levi langsung menoleh ke arahnya. Tante Mona balas melihat pada putra satu-satunya itu dan memberikan senyuman lembut yang lebih tampak seperti berminta maaf. Kamu jaga diri ya, Lev, kata Tante Mona sebelum Levi sempat mengatakan apapun. Ibu juga, saut Levi akhirnya. Pendek saja. Dan kalau aku boleh bilang, Levi tersenyum dengan senyuman yang agak sedikit dipaksakan. Pasti sebenarnya Levi tidak mau ibunya cepat-cepat pergi lagi.
Bayangkan saja, setelah hampir sebulan tidak bertemu, baru semalam ibunya kembali. Tapi dia harus pergi lagi. Aku saja yang terpaksa harus berpisah dengan ibuku demi kepentingan kuliah, akan menyempatkan diri untuk pulang minimal 2 minggu sekali. Aku tidak bisa lama-lama tidak makan masakan ibuku. Juga bercanda dengan ayah dan adik perempuanku. Waktu itu tiba-tiba Tante Mona melihat ke arahku. Tolong bantu jagain Levi, Alex. Oh, iya Tante. Levi bisa jaga sendiri kok, Bu. Protes Levi. Levi kan udah biasa. Yang penting ibu harus sehat selalu. Jangan kecapean dan cepat pulang. Tante Mona mengangguk dengan senyuman lebar di wajahnya. Dia menarik kepalanya untuk memberikan kecupan lembut di pipi putranya itu. Aku hanya bisa terdiam, entah kenapa. Jadi merasa agak sedikit sedih melihatnya. Jujur, aku tidak bisa membayangkan jika aku berada pada posisi Levi. Entah bagaimana, Levi melalui hari-harinya yang sepi sejak usianya 11 tahun. Aku harap dengan kehadiranku di sisinya sekarang, sedikitnya aku bisa memberikan keramaian di hidupnya. Meski aku memang bukan orang yang pertama yang masuk di hidupnya. Dan aku juga tidak pernah tahu bagaimana Levi mengatasi rasa sepinya selama ini. Tapi aku ingin di masa sekarang hingga nanti, hanya aku saja yang bisa membuatnya merasa hangat karena memiliki seseorang yang lain selain ibunya. Kenapa suasana menjadi melo seperti ini? Aku akhirnya juga merasa kangen sama ibuku. Keesokan harinya, ketika aku sedang bertemu dengan Dara, aku menguap sambil mengacak rambut spikku. Begitu Dara mengganti topik pembicaraan, entah yang keberapa kalinya. Aku tidak begitu memperhatikannya. Tapi dia masih saja bersemangat dan seperti tidak ragu dengan reaksiku yang sudah dengan sengaja menunjukkan kebosanannya. Terus Alex, kamu dengerin aku gak? Dara menepuk bahuku. Dan aku membuka mataku, tidak sadar sudah memejamkan mata tadi. Aku ngantuk, Rah. Kok ngantuk sih? Sejam lagi masih ada kuliah nih. Iya tahu. Yang bikin ngantuk itu kan cerita kamu. Gumamku dalam hati. Ih, Lex, kamu nyebelin banget sih. Dara menggerutu sambil mencubit bahuku. Ah, Rah, jangan cubit-cubit lah. Protesku sambil mengusap bagian bahuku yang dia cubit. Ya habis kamu. Aduh Rah, aku gak paham apa yang kamu ceritain. Ganti-gantinya cepat banget. Bentar ngomongin temen kamu, bentar lagi ngomongin cowok yang ngajak kenalan di mall. Serius, sumpah, aku gak connect. Kamu. Tapi tadi kayaknya
Tampang kamu ngerti-ngerti aja. Aku menggelengkan kepalaku, lalu memandangnya lekat. Kamu aneh tahu nggak? Nggak biasanya kamu bawel dan cerita-cerita yang nggak penting gitu sama aku. Komentarku frontal. Dara langsung memudarkan wajah merajuknya dan jadi datar memandangku. Nggak penting, tanya dia. Aku hanya bergumam. Jadi sekarang aku nggak penting buat kamu. Katanya seenaknya membuatku kesimpulan. Lah aku nggak bilang gitu. Kamu udah gak peduli lagi sama aku. Kamu udah beda, Nil. Rah, bukan begitu. Aku gak penting kan sekarang. Potong Dara lagi, yang nampak marah. Aku pun segera duduk dengan benar dan memandangnya agak serius. Gak usah freak gitu. Aku bingung sama tingkah kamu belakangan ini. Kamu ini lagi PMS ya? Kataku seenaknya, yang penting bisa cepat meredam amarahnya. Enggak. Nah, kamu marah-marah gak jelas gini, pasti lagi PMS. Ini tanggal berapa sih? Aku merasa mendapat celah, cepat mengalihkan pembicaraan. Dara berdecak sambil memutarkan bola mata, membuang mukanya dariku. Aku tersenyum dan mencolek pipinya. Namun dia menepis tanganku. Kalau kamu lagi ada masalah, cerita yang benar. Jangan bertingkah gak jelas begini, kataku kepada Dara. Kamu gak pernah dengerin aku? Lah, kalau kamu cuman cerita random gitu, aku juga bingung dan akhirnya malas dengerinnya, Ra. Dara melirik ke arahku lagi dengan tatapan ngambeknya. Dia pasti agak tergerak oleh panggilan yang biasa aku sebut untuknya. Aku kan pernah ngomong serius sama kamu, tapi kamu seperti gak dengerin aku, Lex. Kata Dara akhirnya dengan suara yang lebih normal dan tidak marah-marah lagi. Ngomong serius? Kapan? Aku memandangnya dengan ekspresi bingung. Tuh kan? Lah ya emang kapan? Oke, beberapa hari yang lalu, Dara memang seperti pernah membahas tentang perasaannya yang semakin berbeda. Seperti yang Levi duga, tampaknya Dara benar-benar mulai jatuh cinta kepadaku. Dan jujur, aku memang tidak begitu menggubrisnya saat itu. Aku tidak pernah terbiasa dengan hubungan yang awalnya sudah menjadi sahabat atau teman, kemudian bisa berubah menjadi seorang kekasih. I'm sorry, but no way. Aku nyaris tidak tahu harus mengelak seperti apa lagi. Ketika Levi yang akhirnya tiba-tiba muncul lagi di sana, tersenyum padaku dan Dara. Terima kasih Tuhan. Rasanya dia jadi seperti malaikat penolong yang dikirim Tuhan untukku. Ya memang berlebihan, tapi kedatangan Levi sangat memberikan kesejukan bagiku. Bagaikan angin surga yang belum pernah aku rasakan. Hey Lev, aku langsung menyapa dia, memanfaatkannya untuk mengalihkan suasana yang sedang tidak baik antara aku dengan Dara. Saut Levi yang menyimpan sebuah bungkusan dari kantong kertas di pangkuanku. Ini dari ibu,
kata Levi kepadaku. Hah? Aku mengambil bungkusan itu sambil memandangnya agak bingung. Sebelum ibu ke Kalimantan kemarin, ibu kan baru datang dari Jogja malamnya. Dia bawa oleh-oleh. Kemarin ibu titip suruh ngasih ke kamu, Lex. Oh, aku sedikit mengintip ke dalam bungkusan yang tampaknya seperti kain batik dan kaos khas Jogja. Makasih ya, Lev. Sampaikan salamku sama Tante Mona. Iya. Oleh-oleh dari nyokap kamu. Kok aku gak dibagi, Lev? Selah darah. Tiba-tiba yang tadi hanya terdiam memperhatikan obrolanku dengan Levi. Aku yakin dia pasti mencoba mencerna dan menangkap apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. Iya maaf Rah. Itu ibuku ngasih buat Alex. Soalnya kemarin kebetulan Alex main ke rumah. Kata Levi menjelaskan dengan halus dan apa adanya. Aku jelas tidak bisa mencegahnya. Tidak ada kesempatan untuk tidak mengakui kalau aku memang sudah menghabiskan hari mingguku kemarin di rumah Levi. Oh, jadi Alex main ke rumah kamu? Ulang Dara sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Dia seperti tidak mau memperpanjang, tapi dari raut wajahnya aku tahu dia menyimpan kecurigaan lagi atau ketidaksukaan. Iya, dia kemarin datang ke rumah hari Minggu buat minjem tugas, jawab Levi sebelum aku berpikir untuk memberikan alasan kepada Dara. Aku jadi meliriknya dan dia hanya tersenyum sekilas kepadaku. Dia paham kalau aku pasti tidak akan suka karena dia sudah terlalu banyak tahu soal kami. Jadi dia cepat-cepat mengcovernya dengan kenyataan kalau aku sedang meminjam tugas. Sudah aku duga, komentar Dara. Raut wajahnya jadi terlihat lebih tenang. Kalau gitu kapan-kapan aku boleh dong main ke rumah kamu? Boleh lah. Datang aja Rah, saut Levi. Dara jadi tersenyum manis pada pacarku itu. Ya udah, aku ke kelas duluan ya, kata Levi sambil bersiap pergi dari hadapanku. Oke, thanks ya bro, sautku sambil melambaikan tangan padanya. Levi pun membalas, ditambah dengan senyuman tipisnya. Levi Andra, tunggu, bareng aja, seru Dara yang tiba-tiba beranjak dari sampingku. Dia melangkahi kakiku begitu saja untuk keluar dari bangku panjang yang sejak tadi kami duduki. Tanpa melihat dulu padaku, dia langsung menyusul Levi yang menunggunya dan mereka berdua menuju ke kelas bersama. Aku menggerutu saja pelan sambil memasukkan bungkusan oleh-oleh yang diberikan oleh Tante Mona ke dalam tasku.